Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, iman, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat dan serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita umat manusia. Nah, perkenalan kami dari kelompok berapa ya? Tiga. Kelompok kita dari kelompok 3 yang dari teman kita dari Khalid Wahyudi, Abdul Ghaffar, Mufida, Nuriana, Gufran Malik, dan saya sendiri Febri dari Sakti akan menyampaikan beberapa hasil bedah buku sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Buku yang kami angkat berjudul Perjalanan Setelah Kematian, karya Abu Fatihah Al-Adnani. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan sejati menuju kehidupan akhirat. Buku ini mengajak kita menyadari pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kematian dan hari pembalasan. Semoga melalui video ini kita semua dapat mengambil hikmah dan motivasi untuk hidup lebih baik sesuai ajaran Islam. Oke, kemudian kita perkenalan buku. Di sini buku berjudul Perjalanan Setelah Kematian, ditulis oleh Abu Fatihah Al-Adnani. Kemudian penerbitnya adalah Granada Mediatama. Isi dari buku itu sendiri berisi 186 halaman. Kemudian buku ini bergenre kajian Islam akhirat, dan tema utamanya buku ini membahas secara runtut fase-fase yang akan dialami ruh manusia setelah meninggal dunia. Kemudian latar belakang dari buku ini ditulis sebagai pengingat bahwa kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang beriman. Justru ia adalah pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Karena itu, setiap muslim seharusnya menjadikan hidup di dunia ini sebagai ladang amal untuk mempersiapkan akhirat. Oke, selanjutnya perkenalan pembedah. Untuk menyampaikan isi buku secara lengkap dan sistematis, mari kita simak penjelasan dari rekan kami yang menjadi pembedah utama. Silakan Bapak Khalid Wahyudi. Oke, baik, terima kasih Bapak Febri Tri Ari Sakti. Berikut adalah pemaparan isi buku secara rinci berdasarkan 5 poin utama sesuai instruksi tugas ujian akhir semester. Di sini pemaparan isi buku. Yang pertama, sinopsis buku. Buku ini membahas secara sistematis perjalanan panjang ruh manusia setelah kematian, dimulai dari sakaratul maut, alam barzah, hari kebangkitan, kemudian dikumpulnya di padang mahsyar, proses hisab, kemudian penyeberangan sirat, hingga tempat kembali atau surga atau neraka. Buku ini ingin menyadarkan pembaca bahwa hidup di dunia sangat singkat dibandingkan kehidupan di akhirat. Kemudian yang kedua, gagasan pokok penulis. Di sini gagasan utamanya adalah kematian adalah awal, bukan akhir. Kemudian dunia adalah tempat ujian, sedangkan kehidupan setelah mati adalah fase penentuan yang lebih panjang. Pesan utama buku ini adalah pentingnya mempersiapkan bekal kematian sejak dini dengan iman, amal, dan taubat. Kemudian, Kemudian yang ketiga, keunikan daya penulisan dari buku ini
yaitu bahasa dakwah yang naratif dan reflektif, kemudian digabungkan dengan kisah nyata dan dalil sahih. Kemudian judul bab yang mengunggah sakaratul maut, kubur, taman atau neraka, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan analogi sederhana seperti air dari mulut kendi atau besi panas untuk ruh. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kita ke kelebihan dulu. Yang pertama, dalil kuat dan sahih. Yang kedua, struktur runtut dan mudah diikuti. Yang ketiga, relevan untuk semua kalangan. Kemudian yang kekurangannya adalah yang pertama, tidak ada glosarium. Yang kedua, beberapa pengulangan konsep antar bab. Kemudian yang ketiga, kurangnya ilustrasi visual. Oke, selanjutnya nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam buku ini adalah keimanan kepada hari akhir, kesadaran untuk taubat dan memperbaiki diri, akhlak dan amal sebagai bekal akhirat, kemudian zikir dan menjaga sholat. Selanjutnya takut su'ul khotimah, berharap husnul khotimah. Oke, cuplikan dari isi bab di dalam buku Perjalanan Setelah Kematian. Di sini kita sudah rangkum beberapa cuplikan isi babnya. Yang pertama, sakaratul maut, yaitu ruh beriman keluar rembut, ruh kafir ditarik paksa. Kemudian alam barzah, itu dua malaikat bertanya, kubur jadi taman surga atau lubang neraka. Yang ketiga, padang mahsyar, itu matahari didekatkan manusia kebingungan, amal dihisab. Kemudian sirot, yang empat sirot, jembatan tajam dan tipis. Itu yang biasa kita dengar itu sehelai rambut dibagi 7 ya Bang Febri ya. Begitu ya. Itu jembatan sirot. Kemudian surga dan neraka, itu gambaran kita atau hadiah kita di dunia itu apa, surga apa neraka, itu Bang Tabia. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya mau nanya nih, apa yang bagian paling menyentuh dalam buku ini menurut Anda gitu? Menurut yang membaca buku. Oke, saya izin jawab. Bagian sakaratul maut yang digambarkan bagaimana ruh keluar dari tubuh, orang baik yang dimudahkan, orang buruk itu sangat menderita saat ditarik ruhnya, dan itu menyatakan kita bahwa cara hidup itu menentukan cara mati. Begitu. Ada lagi? Ya, kalau yang kedua, menurut buku ini bekal terbaik apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian? Untuk menghadapi kematian itu dengan sholat yang khusyuk, amal soleh, dan menjaga lisan serta memperbanyak taubat. Itu bisa membuat kita dipermudah dalam menghadapi kematian. Karena di buku ini juga penulis menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam setiap amal. Apakah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Oke, untuk pembedahannya sudah selesai dari Mas Khalid Wahyudi dan sesi-sesi tanya jawab juga pun sudah dilakukan. Mungkin demikianlah dari kita hasil pembedahan buku dari kelompok kami. Semoga kami bisa mengambil pelajaran, meningkatkan iman dan senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal yang ikhlas dan benar. Kami dari kelompok 3 mengatakan Khalid Wahyudi, Abdul Ghaffar dan Mufidah dan Irfan Malik, saya sendiri Febri Sakti, menutup pembedahan buku ini.
dengan memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.